wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li azwajina wa li masyayikhina wa li a'immatina wa li sairil muslimina wal muslimat. Baik, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas kembali dengan ilmu, dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Mari kita memanfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan lain-lain. Hadis yang berkaitan tentang satu kondisi yang ada di permukaan bumi ini, ada di sekitar kita, satu kondisi dan juga solusinya, satu kondisi dengan solusinya. Ya, ini bagaimana ketika kondisi itu adalah ketika manusia diberikan kesulitan, diberikan kesempitan. Maka di sini ada petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana sikap yang terbaik saat kita mendapatkan satu hal yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kesulitan, apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, kita baca hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tertimpa kemiskinan lalu menyebarkannya kepada manusia, maka kemiskinannya itu tidak akan terpuaskan. Barang siapa yang tertimpa musibah lalu menyerahkannya kepada Allah, maka Allah akan segera memberinya rezeki baik yang segera maupun yang tertunda. Abu Isa berkata, ini adalah hadis yang baik, sahih dan langka. Ya, salah satu fenomena kehidupan kita yaitu adanya kemiskinan yang menimpa sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi kita SAW bersabda, man nazalat bihi faqatun
Kata Nabi SAW, siapa saja yang sedang dalam kondisi diberikan ujian berupa kekurangan, ada kursi ya, ada mana? man nazalat bihi faqatun, siapa yang sedang dalam kondisi diberikan ujian berupa kesempitan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, fa anzalaha bin nasi, kemudian dia menceritakan kondisi tersebut dalam rangka mengharapkan belas kasih dari manusia. Lam tusadda faqatuhu, maka Nabi SAW mengabarkan bahwasannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kok bisa merah-merah begitu? Orang luar kepala semua nih. Ini dia kepeperan sama baju belakang. Ada di sini. Salam. Alhamdulillah sampai ke sini kita nih. Boncengan ya? Boncengan. Iya, kelunturan yang depan yang belakang ya, belakang kelunturan, kepalanya belum kena. Oh iya. Suara sirenanya kedengeran ya? Ambulan. Biar situ cing. Lagi di KTK. Alhamdulillah. Udah kirim Bang. Bentar. Lagi pikirin katanya berangkat. Siapa dia nih? Tuh acing ini tadi nyebrang sendiri, waduh. Ini cing Sani. Udah jangan jawab tuh. Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuhu, siapa saja yang sedang diberikan oleh Allah ujian berupa kekurangan rezeki, kemudian dia menceritakannya kepada manusia dalam rangka mencari belas kasih dari manusia, maka kata Nabi, lam tusadda faqatuhu, maka apa yang sedang dialami, kesulitan yang sedang dialami itu tidak akan pernah bisa selesai. Walaupun manusia mau bantu, tapi keumuman manusia nggak bantu secara full ya. Ya, paling dia bantu sekedar-sekedarnya saja kan. Itulah makanya kenapa Nabi bilang lam tusadda faqatuhu. Maka urusan itu nggak akan selesai secara tuntas. Masih ada sisa-sisanya, bahkan sisanya lebih banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya seseorang menceritakan kondisinya dalam rangka mencari jalan keluar, bagaimana menyelesaikan kondisinya ini, ya, bagaimana menyelesaikan kondisinya, apa langkah-langkah yang terbaik yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kondisi kekurangan ekonomi tersebut, maka ini tidak mengapa. Tapi ketika maksudnya menceritakan adalah mencari pertolongan dari makhluk, atau mengharapkan ada, ketika kita cerita maka makhluk itu akan memberikan pertolongan ataupun membantu, maka diberikan pelajaran oleh Nabi kita SAW kalau polanya, konsepnya gini, maka itu tidak akan
menyelesaikan masalahnya. Masalahnya pasti akan ada sisanya. Ya, masalahnya pasti akan bersisa. Karena memang manusia demikian keumumannya. Membantu tapi menyisakan apa? Menyisakan bekas ya. Membantu tapi menyisakan bekas. Jadi membantunya sekedarnya, nggak totalitas, ya kan? Bantunya seperti itu, sekedarnya aja. Makanya urusannya kata Nabi lam tusadda faqatuhu, maka urusannya nggak akan beres, pasti ada, masih banyak yang harus dibenahi. Itu dia. Kemudian Nabi mengatakan wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billahi, dan barang siapa yang mendapatkan ketetapan Allah berupa kekurangan rezeki, kemudian dia lapor pada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan kondisinya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia curhat langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia punya kekurangan rezeki, terus dia ngomong sama Allah, misalkan, ya Allah sampai beras nggak punya, gitu kan. Ya Allah sampai minyak goreng juga nggak ada. Ya Allah sampai misalnya kontrakan belum dibayar. Ya Allah bayar sekolah beloman, gitu. Dia bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bicara, lapor pada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar berkenan untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, agar apa? Agar Allah berkenan untuk menyelesaikan kondisinya. Kayak dia cerita sama Allah, dia curhat sama Allah, ya, dia curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Semua dia ceritain. Ya Allah 2 hari lagi udah jadwal bayar kontrakan misalnya. Ya Allah udah 2 hari lagi sudah masuk deadline untuk bayar anak sekolah misalkan, dan yang lain-lain. Maka kalau ceritanya sama Allah, Nabi mengatakan fayushikullahu lahu birizqin ajilin au ajilin. Kalau dia yakin, percaya dalam hatinya Allah lah yang bisa menyelesaikan urusannya, dia yakin, makanya dia cerita semua pada Allah. Ya. Salah satu tanda keyakinan seseorang, dia menceritakan seluruh masalahnya hanya kepada Allah. Itu salah satu tanda kuat iman, kuat hati seseorang, itu dia tidak pernah menceritakan masalahnya kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan ketika semakin melemah keimanannya, maka orang akan banyak bercerita dalam rangka mencari belas kasih. Gitu. Tapi ketika semakin kuat, maka yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, akan memberikannya jalan keluar berupa rezeki, cepat ataupun lambat, gitu. Cepat atau lambat, dan itu pasti. Pertolongan itu pasti akan datang, cepat ataupun lambat. Maka di sini dibutuhkan kepercayaan yang tinggi, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh tauhid yang kuat agar kita bisa benar-benar ketika dalam kondisi ini menceritakan keseluruhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita semua sama Allah, bilang sama Allah, gitu. Ya Allah sudah 2 hari lagi, ya Allah sudah 3 hari misalnya. Kami sekeluarga hanya makan nasi putih tok, gitu ya. Itu dulu pelajar banyak kayak gitu. Ya dulu ketika kami masih kuliah, beberapa teman-teman itu makan tok nasi putih dengan 1 kerupuk, gitu. Ya, perjuangan dulu ketika menuntut ilmu. Nasi putih, kerupuk sama nasi putih. Bahkan ada yang 1 piring kerupuk dengan nasi putih berdua dengan istrinya.
Seharinya makannya begitu. Sekarang jadi ustadz, alhamdulillah. Banyak memberikan manfaat buat manusia. Itu dia pelajaran kita di malam hari ini. Bagaimana di sini Nabi SAW memberikan satu arahan bagi kita yang sedang dalam kondisi seperti ini, maka ceritakanlah semuanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika cerita kepada Allah, ini kenapa kita nggak sering cerita sama Allah? Itu diantaranya karena tingkat keimanan kita rendah, lemah, sehingga ceritanya kepada manusia yang kita pikir dia bisa menyelesaikan masalah kita, ya nggak? Kita lebih percaya kepada manusia, kita ceritain semuanya, kita ceritakan semuanya, gitu ya. Sampai akhirnya dibantu. Tapi dibantu Nabi SAW mengatakan dibantu dan tidak akan sempurna. Itu tipenya manusia. Tipenya manusia. Sebagaimana kita merasakan ya, kalau ada orang cerita sama kita, dia punya kebutuhan begini, ya kita kan nggak penuhi semuanya. Ya, misalkan dia punya kebutuhan 100 juta, paling kita kasih berapa? 2 juta, jauh nggak? Jauh. Ya, terus juga akhirnya kita merendahkan diri kita, akhirnya kita terhina di hadapan dia. Tapi ketika kita ceritanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang kita rasakan, maka Allah akan memberikan kita rezeki. Itu cepat atau lambat, pasti akan Allah kasih, ya. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikannya. Maka ini dibutuhkan apa? Butuh keyakinan. Ya, ini dibutuhkan apa? Keyakinan. Harusnya yakin. Kenapa? Karena semuanya punya Allah. Harusnya kita yakin. Gitu. Tapi karena tingkat keyakinan kita yang rendah, maka kita bercerita pada orang lain dalam rangka orang lain, atau bercerita kepada manusia dalam rangka agar manusia apa? Mau menolong gitu. Bukan cari solusi jalan keluar gimana nih, ana harus ngapain nih gitu. Gitu, ana harus ngapain. Seperti itu. Ini pelajaran yang luar biasa, pelajaran tauhid, bahwasanya ketika kita dalam kondisi seperti ini, maka jangan coba-coba sama Allah sih. Praktekkan hadis ini. Ceritain hanya kepada Allah. Ceritain kepada Allah. Maka Nabi mengatakan Allah akan memberikannya rezeki cepat atau lambat. Syaratnya satu, apa? Syaratnya apa? Sabar. Jangan cerita ke orang lain. Itu persyaratannya. Gitu kan? Ceritanya hanya kepada Allah. Syaratnya itu. Kalau nyari solusi bisa aja. Beda-beda tipis. Kalau bisa nggak cerita sama manusia, itu lebih mantap lagi gitu. Itu syaratnya. Nggak sabar juga pas, iya. Makanya iya, maunya instan gitu ya. Nggak sabar, maunya instan. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Banyak orang banting setir, cing. Dikasih ujian sama Allah, tipis, ya tipis apanya? Hatinya tipis, fulusnya tipis. Bahkan bukan cuma tipis lagi, cing, udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Ya kan? Sudah dilihat, sudah isinya apa? KTP, SIM, STNK, bisa disekolahin nggak nih ya, gitu kan? Gitu. Akhirnya apa? Abu Fawwas putar balik tuh. Akhirnya apa? Melangkah dengan langkah yang lain. Itu dengan langkah yang lain. Dengan alasan untuk menyelesaikan masalahnya. Padahal masalahnya akan segera Allah bereskan, cepat atau lambat. Itu benar kata antum. Tingkat kesabaran kita yang harus ditingkatkan.
Sabar. Pasti, ini pasti. Pasti. Jangan dicoba-coba. Karena apa? Karena bukan minyak kayu putih. Iya kan? Tapi kebanyakan dalil apa namanya? Alasannya itu apa? Ikhtiar, Ustaz. Iya. Tapi gitu. ikhtiar memang harus ikhtiar. Tapi nggak perlu cerita misalkan anak belum bayaran 2 bulan. Iya. Ikhtiar itu yang dimaksud mungkin minjem-minjem, Ustaz. Iya, kalau minjem nggak ada masalah. Minjem tanpa menyebutkan kebutuhannya nggak ada masalah. Jangan disebutin kebutuhan. Dalam rangka ikhtiar minjem gitu. Terus tapi antum bilang aja minjem ada kebutuhan ini gitu. Gitu. Nggak apa-apa minjem, nggak ada masalah. Nih anak udah deadline nih, anak mau pinjam bikin akad, nggak ada masalah. Tapi kalau antum datang dalam rangka mengeluh dalam artian meminta solusi gitu ya, maka itu beresiko tidak diselesaikan masalahnya. Gitu. Maka di sini kan dibutuhkan apa tadi? Syaratnya kalau bisa ceritanya hanya pada Allah gitu. Ceritanya hanya kepada Allah. Begitu. Sekarang kenapa cerita kepada manusia? Karena itu dia tadi tauhid kita yang masih lemah gitu. Padahal manusia kan tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mencegah mudarat gitu. Kan hanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun nantinya perantaranya melalui manusia juga kan. Perantaranya melalui manusia juga, tapi kondisinya beda. Antum nggak minta. Iya enggak? Antum jadi nggak terhina di hadapan dia. Bisa jadi dia kasih antum hadiah, kasih ini, kasih itu. Kan sangat mungkin ya. Tapi antum nggak minta. Bisa dipahami ya. Dan ini kondisi yang memang membutuhkan iman yang sangat kuat, iman yang kuat. Gitu. Sampai akhirnya sebagian kita mungkin berkata, mau sampai kapan begini? Iya nggak sih? Mau sampai kapan kita begini? Iya, putus asa itu, putus asa. Mau sampai kapan? Nah, justru kita harus melatih terus sabar. Karena Allah janjinya, Nabi menjanjikannya pasti Allah kasih rizkinya. Ya nggak sih? Allah kasih dia rizki. Gitu. Bisa dipahami sampai sini ya. Kayak misalnya tadi yang kita sampaikan gini. Antum punya masalah apa misalkan antum punya masalah, ya udah antum jualan aja yang antum sanggup. Jualan cilok misalnya. Jualan baslok gitu kan. Cilok, baslok, cireng, jualan. 2 jam, 3 jam atau 4 jam. Jualan dah tuh. Rizkinya kan bisa jadi bukan dari cilok, bukan dari basreng, bukan dari itu. Rizkinya bisa jadi di tempat yang lain, tapi itu pelicinnya. Sebab musabab aja. Rizkinya bukan dari situ bisa jadi. Tapi itu sebagai pembuka Allah memberikan rezeki pada kita karena kita sudah menjalankan ikhtiarnya. Selanjutnya serahkan, minta sama Allah begini, ceritain semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena manusia juga nggak bisa menyelesaikan masalah, nggak bisa. Ya. Tapi tingkat kesabaran kita yang harus dilatih. Iya, tingkat kesabaran. Karena ini hadis Nabi SAW. Kita harus percaya sama ini. Dan kondisi ini pun menimpa manusia. Kondisi apa? Kondisi kekurangan itu kan menimpa sebagian manusia kan. Real fakta. Keumuman. Atau ada di antara manusia yang tertimpa ujian seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya. Antum sabar, nggak cerita sama manusia, antum hanya cerita pada Allah Jalla Jalaluh. Itu antum tinggal nunggu Allah berikan. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat Allah akan berikan. Karena itu hadis Nabi dan kita harus percaya. Saking khusyuknya. Kasusnya kemiskinan aja atau musibah lain? Kesulitan, Burai. Fakotun gitu. Kesulitan, lu punya kesulitan apa? Bertahan, minta sama Allah, ya Allah. Ya Allah, itu kan bahasa nabinya, antum cerita nih sama Allah nih, ya Allah. Ya Allah, ini gitu kan. Ya Allah.
Paham nggak Kartono? Kartono paham, Kartono kedengok Kartono. Iya, Ustaz. Gitu makanya harus percaya sama siapa? Sama Allah, harus percaya. Ini Ustaz, apa? Ini kan baru teori ya. Hmm. Langsungnya kan semua pasti ada ngalamin gitu. Gimana Ustaz? Langsung ini ya gitu. Penerapannya Ustaz. Iya, itu semua tergantung kepercayaan antum. Kepercayaan antum tingkatnya kan bertingkat-tingkat. Tadi poinnya kembali ke sabar ya. Iya, sabar nggak gitu? Setiap kita sabarnya mungkin beda-beda. Beda, iya. Tidak sabar beda-beda. Semuanya tergantung pada kita. Sebenarnya udah tumbuhkan saja keyakinannya, pasti Allah bantu gitu. Pasti Allah bantu. Apakah masalah ini pernah dialami para sahabat? Iya, sahabat pernah mengalami masalah ini tentunya. Iya. Makanya sahabat nggak datang menceritakan tentang kondisinya, ya. Iya, nggak apa-apa, berhentiin aja dah. Baik. Gitu. Nah, makanya di sini apa? Satu kondisi yang Allah takdirkan, yang diceritakan oleh Nabi, dan Nabi juga menceritakan jalan keluarnya gitu. Jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah ceritain semuanya sama Allah. Ceritain semua sama Allah. Tinggal tunggu waktunya Allah memberikan solusi. Gitu. Cuma tadi yang seperti kita sampaikan, terkadang manusia kurang sabar gitu. Padahal pertolongannya sebentar lagi gitu. Ibaratnya ACC-nya Allah tuh tinggal sebentar lagi gitu. Malam dia resign. Di waktu-waktu terakhir gitu ya Ustaz. Iya. Di Di injury time. injury time, kadang-kadang di akhir-akhir gitu. Malam dia mundurin diri. Cuma Gitu. kadang injury time kita juga nggak tahu kapan. Nggak tahu, sahih. Injury time nggak tahu kapan, tapi pasti gitu. Lebih dekat. Iya. Nah, Iya, pasti ditolong, Burai. Itu dia. Masalah injury time kalau dikasih tahu waktunya mah semua pasti bisa, Burai. Iya enggak? Benar enggak? Main bola nih injury time kan 89 ya kan? Udah pasti bisa. Maksudnya bisa diupayakan untuk bertahan. Tapi ini injury time-nya nggak dikasih tahu. Kayak misalkan, iya injury time-nya berapa lama? Bisa setahun, 3 tahun, 4 tahun, terus bersabar. Itu kan berat. Hah? Makanya resign tadi. Apa? Makanya resign. Makanya resign karena nggak sanggup. Nggak tahu soalnya. Karena dia nggak tahu ya, dia makanya cari solusi yang lain gitu. Nggak sabar. Nggak sabar gitu. Padahal ini pasti terjadi. Kayak misalkan gini, Safa Marwah kan 7 kali. 7 kali itu udah maksimal. Maksimalnya apa namanya? Istri Ibrahim itu 7 kali, itu sudah maksimal tuh. Itu udah injury time. Buat dia udah injury time. Ke-7, naik lagi bukan, naik lagi bukan, naik lagi bukan, sampai ke-7 itu udah maksimal, akhirnya dikeluarkanlah air. Gitu. Kan nggak mudah tuh, terus balik lagi. Hah? antara Sofa dan Marwah berapa kilo? Berapa kilo ya? 2 kilo ya. Besok anak Kesana aja cing, ukur cing. mau meteran gitu bang. Iya. Sekilo ya, Bro ya? Kayaknya sekilo dah. Kurang lebih sekilo, jadi 7 kilo ya. Kilo. Kurang lebih sekilo. Tapi ujungnya naik gini. Ya. Ujung sama ujung naik Itu begini. Bukit cing. Bukit Dari sini ke pasar Lembang ya. Enggak juga. Oh, kalau ditarik lurus, iya. Nggak tarik lurus ya. Ada bolak-balik sih. Kilo. Nah gitu. Jadi kita harus menguatkan keyakinan. Kalau Allah pasti tolong. Gitu. Kita harus menguatkan keyakinan. Kalau Allah pasti tolong. Tauhidnya, percaya sama Allah. Harus percaya, super ditingkatkan percayaannya kepada Allah. Kenapa nak? Kunci ada nih, cari kunci rumah. Nih. Itu punya Ustaz. Iya. Iya, anak tadi bawa. Oh, begitu. Makanya satu di antara kita nih harus saling menguatkan gitu. Ya, saling menguatkan. Suami dan istri, teman dan temannya sabar.
Gitu. Sabar ya Pak Rwin ya. Sabar. Pasti Allah tolong. Gitu. Jangan sampai kita nyerah ternyata pertolongan sebentar lagi gitu kan. Akhirnya nggak ditolong. Karena kenapa nggak ditolong Pak Rwin? Karena dia cerita sama orang. Ya enggak? Nggak kuat dia. Akhirnya dia cerita sama orang. Terpenuhi nggak kebutuhannya? Enggak, berdasarkan hadisnya enggak. Gitu. Karena yang bisa memenuhi permasalahannya hanya Allah gitu. Nah, gitu. Boleh pulang, Cing. Boleh makan dulu, Cing. Boleh makan dulu, Cing. Makan duluan, Cing. Kayak gitu. Iya, rububiyahnya harus tingkatin gini. Sekarang gini. Misalnya nih ya. Misalnya nih Abu Rai nih, boleh ya nyebut Abu Rai ya? Di sini boleh. Abu Rai nih, ya kan? Abu Rai kelihatannya hidupnya nyantai nih, Cing. Hidupnya santai, Masya Allah gitu. Ternyata kita selidiki, Abu Rai dekat sama Indra. Indra ini orang terkaya di Jakarta. Ya, pantesin aja nyantai gitu kan. Kayaknya dia udah merasa di atas angin lah ya. Udah aman, di zona aman karena dekat sama Indra. Ada Indra nih. Oke, karena Indra. Seharusnya kalau orang dekat sama Allah lebih nyaman lagi. Karena Allah yang punya semuanya. Iya nggak sih? Iya. Seharusnya orang itu lebih nyaman lagi sama Indra aja yang belum tentu bantu antum. Iya. Iya nggak? Antum merasa nyaman, padahal Indra mungkin mengecewakan antum. Mungkin nggak? Sangat mungkin dia mengecewakan antum. Tapi antum nyaman. Nah, Ketika nanti dibantu nggak tahu diri, pasti ceritain. iya tuh kan. Manusia tuh. Ya Allah. Resikonya begitu ya. Nah, jelas ya. Apa yang pernah dirasakan mungkin sama Abu Bakar Ustaz ya? Eh, Ketika Fatimah disangka berzina sama perempuan yang itu ya. iya, Sama Mistoh. kurang lebih kayak gitu. Kenapa Abu Rai hidupnya tenang kayaknya, relax gitu, kayaknya tenang banget. Ternyata ada Indra, orang terkaya di Jakarta. Gitu, ada Indra nih. Nah, seharusnya kan orang lebih tenang lagi kalau dijadikan Allah lebih dekat padanya. Karena Allah yang punya segalanya. Cuma kalau berkomunikasi dan berhubungan dengan Allah itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Gitu, sabarnya itu bisa berapa lama tuh? Tergantung. Iya, bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi pasti ditolong sama Allah. Tidak mungkin tidak. Ajilan atau ajilan. Cepat atau lambat. Gitu. Ya, cuman ini nggak mudah masalah ini. Karena ini masalah tauhid gitu. Ini nggak mudah. Makanya belajar itu adalah untuk menguatkan tauhid kita, tauhid rububiyah kita. Luar biasa kalau ini bahas ini aja setiap hari Kamis bahas ini diulang lagi. Setiap hari Jumat ya. Diulang lagi atau setiap hari diulang lagi. Nanti akan bertambah tuh keyakinannya. Gitu. Sebagaimana antum kita mahir bahasa Arab nih. Ya, bahasa Arab bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Kemudian fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amr itu bisa dikuasai karena diulang lagi. Nah, ini kalau nggak diulang, besok juga udah lemah lagi. Iya kan? Besok juga lemah lagi gitu. Makanya dibaca, diulang, diyakinin hatinya. Terus dibaca lagi, dimurojaah lagi. Kita jadi terbiasa. 2 hari lagi udah pembayaran kontrakan. Ya, tenang aja kok, Habib kok tenang-tenang. Iya, tenang aja kan ada Allah. Asik, Masya Allah, itu dia. Ya, tenang aja. Allah nggak bohong, ya kan? Allah nggak mungkin bohong, tenang aja, tenang. Ya, tenang. Mungkin kita pernah merasakan itu ya. Anak pernah cerita sama Nuna tuh ya. Masya Allah tuh. Itu nggak ada apa namanya, nggak ada angin, nggak ada petir tuh coba. Subhanallah. Tiba-tiba subhanallah. Nggak ada angin, nggak ada petir, nggak ada apa. Cuman Anda percaya diri aja, maksudnya percaya sama
percaya sama Allah gitu kan, percaya sama Allah. Antum buktikan deh, buktikan Allah menepati janjinya. Tapi bersabar, sabar, gitu. Sabar sampai datangnya janji itu. Tapi janji itu pasti ditunaikan. Tadi dia, kalau nggak sabar, dia akan cari jalan lain. Jangan pintas Ustaz. Dia cari jalan lain, ya dia cerita sama orang lain. Ana begini, kebutuhan ana di sana tidak terpenuhi. Jadi bisa nggak antum memenuhi kebutuhan saya di sini? Gitu. Kebutuhan ana di sana tidak terpenuhi, jauh, jomplang banget, gitu kan. Gimana buat keluarga? Kayaknya nggak bisa. Gitu. Padahal Allah bilang, Nabi bilang, pasti ditolong cepat atau lambat pasti akan Allah berikan rezeki. Dari mana? Wallahu a'lam dari mana. Iya nggak? Wallahu a'lam dari mana datangnya. Entah dari sini, entah dari sini, dan seterusnya. Allah alam, kita nggak pernah tahu. Tapi yang pastinya harus diyakini, pertolongan itu pasti ada. Pasti. Cuman makanya, tingkatkan kepercayaan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tingkatkan kesabarannya. Tingkatkan kesabarannya. Kalau kita nih dulu dalam ketika belajar begini, ya, ketika kita belajar nih, mengalami kesulitan, misalkan belajar apa gitu, fikih atau hadis gitu, sulit, nggak dapat, udah sampai dibaca lagi sampai masuk subuh nggak dapat tuh, nggak paham tuh dalam dunia kita belajar tuh. Sholat subuh, tidur sedikit kan, jam 7 masuk ya, tidur sebentar, berangkat lagi, baru dapat tuh, tek. Oh begini, oh maksudnya begini. Penting sabar. Ya, sabar berat ya. Seperti Nuno bilang, ini kan teori sih. Ini kan teori ya, prakteknya gitu. Hasilnya prakteknya telinga panas, otak Iya, panas. telinga panas gitu. Iya, telinga panas, desakan dari sana sini, ya kan? Oh, Desakan dari sana sini kuat. Nyari apa, Nak? Oh iya. Tapi ini Masya Allah, ini hadis luar biasa. Ini diuji tauhid kita ini diuji. Ya enggak? Biasanya udah nggak kuat cerita, ya kan? Udah nggak kuat cerita. Ceritanya bukan cari solusi, tapi cerita untuk dibantu. Atau kode-kode gitu. Kalau cerita solusi, misalkan kita ceritanya mau cari solusi. Kira-kira menurut antum bagaimana? Sekarang biar bisa ana memenuhi kebutuhan keluarga ana, istri ana. Gitu. Gimana? Ada jalan nggak? Antum bisa bantu nggak? Gitu. Kalau cari apa namanya? Minta inspirasi kan beda sama minta ditolong gitu. Ada nggak yang harus, kalau antum datangnya ke ustadz gitu, ustadz inspirasi apa? Antum tingkatkan ketakwaan. Gitu doang. lagi kebutuhan disuruh takut. Iya. Antum tingkatkan ketakwaan, tambah rasa takut antum sama Allah, tambah maksimal amalnya, tambah konsentrasi amalnya. Hah? Iya Pak, kalau antum punya masalah nih Pak, antum datang misalnya ke saya nih Pak, saya cuma bilang, antum baca surat At-Tolak tuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa pada Allah, maka dengan sebab takwanya itu Allah akan menyelesaikan seluruh masalahnya. Ini kan janji Allah pasti ditunaikan kalau kita percaya sama Allah. Kalau kita percaya sama Allah pasti Allah tunaikan. Gitu. Maka yang harus ditingkatkan adalah takwanya. Tambah takwanya itu apa? Mulai mata benar-benar dijaga, mulai telinga benar-benar dijaga, mulai kaki, tangan, hati itu mulai dijaga, dikontrol, diawasin terus. Itu tingkatkan tuh, mata dijaga, ya, mata benar-benar dimaksimalkan penjagaan mata, benar-benar dimaksimalkan penjagaan telinga, benar-benar dimaksimalkan penjagaan lisan, benar-benar dimaksimalkan penjagaan tangan dan kaki dan seluruh anggota tubuh ini dari perkara yang diharamkan. Itu namanya kita sedang meningkatkan ketakwaan. Benar dijaga pandangannya, lisannya, hatinya, suudzonnya, gitu. Suudzon sama orang, jelek, merendahkan orang, itu benar-benar dibersihkan.
takwanya ditingkatkan. Kalau kan orang suka bertanya ya, meningkatkan takwa itu gimana? Itu dia meningkatkan takwa. Matanya dijaga, telinganya dijaga, lisannya dijaga, semua anggota tubuhnya dijaga, bahkan hatinya pun dijaga. Terus tingkatkan, tingkatkan. Semakin meningkat, maka makhraja itu akan semakin dekat. Pertolongan itu akan semakin dekat. Jalan keluar itu akan semakin dekat. Gitu. Dari mana? Wallahu alam dari mana? Yang pastinya dari Allah Subhanahu wa taala, melalui siapa-siapanya kita nggak pernah tahu gitu. Ustaz, kalau kondisi kayak anak kan ada usaha juga gitu. Apa? Ya anak kan hitungannya Ada usaha. usaha gitu. Nah kondisinya ada temen yang datang yang sama-sama usaha gitu. Terus kita hitungannya bertanya gitu, gimana usaha antum gitu kan Iya, iya. kondisinya. Akhirnya kan di situ dia cerita, kita pun juga cerita gitu kan dengan kondisi yang hitungannya samalah kita kan kondisi seperti itu. Nah itu termasuk atau tidak? Antum yang lebih tahu. Antum cerita itu minta belas kasih apa mau tukar Enggak, pikiran? hanya sebatas Iya. sama-sama cerita. Oh, Iya, kita betul. sama nih lagi. Yang lebih tahu hati antum. Ya nggak sih? Mm-mm. Yang lebih tahu antum. Iya, betul. Akhirnya kita saling menguatkan gitu Ustaz. Nah, pokoknya Kondisinya seperti itu. kayak anak, bro, anak mau ceritanya, bro. Anak punya hutang sekian nih. Kira-kira antum punya gambaran nggak kira-kira untuk menuhin ini kayak gimana? Anak harus ngapain? Itu kan cari solusi ya. Tapi kalau, bro, anak punya hutang 5 miliar nih. Gitu, anak punya hutang sekian miliar nih. Kira-kira antum bisa bantu nggak? Nah, itu kan beda tuh. Jadi kita sudah meminta belas kasih. Nah, itu semua kembali lagi ke hati kita. Akhirnya dalam antum cerita itu minta dia mengasihi antum atau memang kita tukar pikiran? Tukar pikiran. Sama cerita aja, maksudnya emang ke bulan ini ternyata sama ya, emang lagi kurang gitu kondisinya, kurang Iya. konsumen gitu kan. Memang ternyata pas giliran kita lihat, oh ternyata emang Emang sama gitu. kondisinya Akhirnya, ada. ya itu jadi obrolan gitu Ustaz, kondisinya. Kondisinya seperti itu. Iya. Semua itu terpulang kepada hati kita. Maksudnya cerita itu untuk apa? Kita yang lebih tahu. Gitu. Ya kondisi kayak kita kan bentar lagi kan Ramadan ya Ustaz ya. Gitu kan. Dan Ramadan ini kan hitungannya ujungnya yang takwa itu kan. Tadi ada sebenarnya mau tanya, konsep takwa yang hitungannya menurut Allah itu seperti apa? Terkadang kan takwanya kita ini kan tergantung kitanya gitu Ustaz. Iya. Kemauan semau kita gitu, kemauan kita bukan kemauannya Allah gitu. Tadi Ustaz Udah jawab ya? Iya. itu Masya Allah gitu loh. Karena poin-poin Ramadan itu kan takwa gitu kan. Tapi kebanyakan orang kan dari sekarang aja nih kayak kemarin gitu kan, yang hitungannya mereka merayakan di pertengahan bulan gitu kan kondisinya. Setelah itu kan kelihatan gitu kan. Maksudnya ntar ramai lagi nih di awal Ramadan gitu kan kondisinya. Sedangkan Ramadan kan ujungnya takwa gitu. Maksudnya kenapa harus seperti itu gitu kan? Hanya momen-momen itu aja gitu kan kondisinya. Enggak berkesinambungan yang seperti yang Allah inginkan gitu. Nah, kita kan berusaha untuk yang seperti Allah inginkan itu. Karena memang konsep Islam itu cuma Allah bersuruh takwa, Allah berikan jalan keluar, rezeki dari arah mana aja. Nah, ini kan Masya Allah gitu kan, benar-benar harus ya bukan main-main gitu. Keyakinannya itu. Iya. Saling menguatkan. Tapi kalau kasusnya ada yang menolong, nggak masalah. Nggak masalah. Tolong. Padahal kita nggak pernah cerita kan gitu. Iya, nggak cerita. Iya. Ya mungkin Ana pernah ngalamin ini tahadus binikmah ya. Waktu pokoknya sering lah ya mengalami kondisi-kondisi kayak gini. Lagi murojaah, Ana lagi murojaah tuh kurang lebih jam 1 malam gitu, kurang lebih jam 1, sekitar jam situ deh. Terus ada telepon.
telepon gini, Ustaz, udah Anda beliin ya tiket pulang pergi. Kok antum tahu dari mana Anda mau pergi? Masya Allah, tiket pulang pergi daurah. Karena dia tahu Anda mau daurah. Ya, antum tahu dari mana? Ada, pokoknya udah rezeki antum katanya. Subhanallah. Wallah deh, terjadi itu. Anda lagi mikirin, Iya, datanya KTP. Iya, dia punya. Pokoknya bagaimana caranya, kan namanya min haitsu la yahtasib. Mungkin dia tanya Adburai, mungkin dia tanya Nuno gitu kan. Dia bilang, Anda udah beliin ya tiketnya nih, itu udah tuh. Itu nggak nanya anak. Gak iya. Berarti Nuna ya? Berarti bukan. Pegang-pegang. Berarti Pegang aja. Kan udah. wallah gitu. Kan lunas kan? Makanya itu, masya Allah, itu yang disebut dengan Bodoh kan ya? itu yang disebut dengan arah tidak disangka. Wallah terjadi. Anak jam 1 malam Burai. Anak lagi baca buku Akhindra. Anak baca buku. Terus itu tiket sudah Anda beliin buat pulang pergi. Antum berangkat hari ini kan ya, pulang hari ini ya, tiketnya sudah Anda beliin pesawatnya ini. Kemudian anak kasih apa namanya? Pokoknya ngasihnya lebih dari tiket. Oh, masya Allah, itu terjadi. Gitu. keumuman manusia keumuman manusia termasuk mungkin ya mungkin ketika kita last minute gitu Ustaz, ketika kita last minute butuh sesuatu yang benar-benar mendesak gitu Ustaz, benar-benar mendesak, ternyata Allah nggak kabulkan hajat kita, itu yang bikin akidah kita dan tauhid kita dangkal Ustaz. Jadi akhirnya semakin jauh dari kepercayaan untuk Iya, semakin jauh akhirnya. Sahih. Makanya Ustaz. harus banyak belajar. Jadi timbulnya Allah nggak nolong saya, Iya. Allah nggak Itu was-was syaitan itu. Was-was syaitan. Iya, was-was syaitan. Harus percaya sama Allah. Harus percaya. Hah? Sujud akhirnya. Yusuzan. Iya. Harus percaya sama Allah. Makanya bermainnya dengan orang yang tepat gitu. Cing. Bermainnya sama orang yang punya keyakinan kayak gitu. Gitu. Yang kalau ngomong udah bertakwa yang maksimal. Gitu. Udah bertakwa yang maksimal. Jaga mata antum, jaga telinga antum, jaga pendengaran antum, jaga lisan antum, jaga hati antum. Gak usah ngurusin orang, ngurusin diri antum sendiri. Gitu kan. Jadi udah mulai hari ini udah gak ngurusin orang, tapi ngurusin diri kita sendiri, meningkatkan ketakwaan terus. Gitu kan. Kita ngurusin orang, sementara kita aja nggak tahu nasib kita gimana kan. Iya gitu. Jadi kayak gitu terus ditahan. Coba mulai dijaga matanya, mulai dijaga pendengarannya, mulai dijaga telinganya. Makanya gini, anak kok belum dapat menemukan hasilnya. Antum jujur sama diri antum. Mata antum masih jelalatan nggak? Kelar udah, jawabannya itu dia. Kok Anda belum dapat solusinya? Padahal Anda sudah berusaha bertakwa. Iya, pertanyaannya, mata antum jaga nggak? Telinga antum jaga nggak? Kemudian lisan antum jaga nggak? Hidung antum jaga nggak? Kemudian yang lain antum jaga. Kalau nggak dijaga, nggak sih biasa aja. Mata tetap normal melihat sana sini, pendengaran juga tetap kadang-kadang menikmati yang haram. Ya sulit. Antum belum memperjuangkan nasib antum dengan takwanya. Gimana Allah mau tolong? Gimana nasrun itu diberikan sama Allah? Semaksimal apa antum bertakwa? Coba. Mana bukti maksimalnya apa? Ya, Anda udah berusaha menundukkan pandangan. Anda sudah berusaha untuk menjaga pendengaran. Anda sudah berusaha mengontrol lisan. Ya, berarti pertolongannya sebentar lagi. Gitu. Berarti pertolongannya sebentar lagi. Karena antum sudah berusaha. Tapi itu dia. Jangan sampai ada bisikan-bisikan. Masa sih? Emang benar? Emang iya? Emang benar? Emang iya? Akhirnya jadi lemah lagi. Ketika lemah, akhirnya cerita kepada orang. Cerita bukan dalam mencari solusi, tapi meminta belas kasih. Gitu. Hah? Jadi muslim yang kuat. Iya, makanya apa ya? Harus punya lingkungan, harus punya teman yang memang hidupnya dibangun di atas takwa. Itu, hidupnya dibangun di atas ketakwaan.
Kayak gini kan, yang pernah saya bincang. Antum punya uang 100 juta, tapi 2 bulan lagi antum harus pakai uang itu 100 juta. Ada orang bilang pada antum, ana butuh uang nih 100 juta. Keumuman kita nggak ngasih kan? Kenapa nggak ngasih? Karena 2 bulan kita butuh. Padahal ketika kita ngasih 2 bulan kemudian, jangan 2 bulan, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, itu bisa jadi kita dapat lebih besar dari itu. Kembali lagi, percaya nggak sama Allah, berani nggak? Gitu. Kenapa? Kan Nabi mengatakan Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong hambanya. Selama hambanya menolong saudaranya sesama muslim. Itu pasti ditolong. Cuman keumuman kita, anak butuh, bulan depan anak pakai. Ya kan? Keumuman kita nggak ngasih. Termasuk saya mungkin gitu ya. Kita nggak pasti orang akan pikir dong pakai otak dari ya. Orang yang mikir diri sendiri itu orang yang senantiasa mengedepankan akal tuh akan berkata demikian. Antum kan butuh bulan depan, kenapa antum kasih? Sekarang gini pertanyaannya, bulan depan antum hidup gak? Nah itu, coba antum mindsetnya gitu. Anda butuh bulan depan, tapi bulan depan aja Anda belum nyampe hidup, belum tentu hidup. Tapi hari ini antum kasih, antum dapat pahala di sini. Sudah berharap kepada Allah. Ana yakin janjinya Allah. Itu anak yakin janjinya Allah. Keumuman orang itu lebih melihat personilnya yang minjem ini. Dia butuhnya orangnya begini nggak melihat apa yang dijanjikan oleh Allah. Iya. Malah dia lebih personil ini orangnya suka begini gitu. Jadi kita ngasih minjemnya juga nggak ini. Lebih melihat ke situ ya Ustaz daripada janji sahih. Karena ilmu kita baru sampai situ. Ilmu kita baru sampai di situ. Jadi mungkin maksudnya Pak Arwin minjemin ke orang yang jelas nggak bisa balikin bisa apa Iya. itu termasuk Belum tentu bisa balikin. Iya. Pertanyaan gini, antum tahu perkara gaib? Ya enggak? Bisa jadi orang yang tidak diduga. Bisa lebih. Oh, itu. Justru perkiraan antum orang yang bisa tolong antum zong. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Mau jatuh tempo mati dia orangnya. Iya, tuh kan udah mulai pinter kan? Nah, iya. Kan kita berpikir bulan depan. Emang nyampe bulan depan umurnya? Berarti kita hari itu kehilangan amal kan? Iya nggak? Kehilangan amal yang sudah ada di hadapan kita. Hah? Paham kan ya? Masya Allah, udah mulai pinter ya, Masya Allah ya. Walaupun yang ditolong tuh orang yang nggak jelas gitu ya. Iya, kita nggak pernah tahu. Misalkan dia punya, misalkan jadi disamakan dia mau malah ini kesini begini. Terkadang juga begini. Antum tahu perkara gaib. Iya nggak sih? Bisa aja kan pertolongan Allahnya bukan dari dianya nih. Antum pinjamin 100 juta, besok Allah tolong ya belum tentu dari dianya. Bisa jadi cingsani, Burai, Anda dapat orderan nih, mau nggak antum pakai nih, dapat 500 juta. Waduh, antum langsung sujud syukur tuh sama Allah tuh. Ternyata Allah janjinya ditunaikan. Yang salahnya kita ngarepin dia bayar 200 juta. Dari dia nih. Paham nggak tuh? Yang kita harapin dari dia, bukan dari sana. Iya nggak, Cing? Iya, kita ngarepinnya bukan dari sana. Barangkali Indra ngelebihin nih, gitu kan. Gocap dilebihin lah gitu ya. Ternyata dibalikinnya cepet. Atau pas di hari H Indra bilang, Afwan, ana nggak punya uang. Tapi antum harus tetap percaya, Allah akan bantu. Allah akan bantu. Allah akan bantu. Kita dikasih tahu saat orang ini emang minjem yang nggak benar. Nggak bayar. Iya, nggak bayar. Ternyata udah berita itu udah banyak soal kemari tentang orang itu. Dan ternyata dia juga ada masalah pinjol, ada masalah judi, segala macam. Itu gimana Sar? Ya kayak tadi, bantuannya belum tentu dari dia. Iya, Antum kita bantu dia nih, justru malah menjerumuskan dia ke dalam itu. Yang dia memang itu urusan dia. Antum berpikirnya gini loh, Det. Ketika antum membantu, bukan lihat orang yang antum bantu, tapi janji Allahnya. Antum selesaikan masalah dia, antum tunggu dari Allah. Paham? Kalau pola pikir antum, cek dulu emang orang kayak gimana sih ya Burai gitu kan. Iya. Nono kayak gimana? Kalau gitu antum nggak akan bantu orang nanti.
Ya enggak? Karena antum berpikir antum bantu dia, dia balas ke antum, seri dong namanya. Bukannya dibalas dari dia, artinya bukan anda balas. Dan memang dia terlibat pinjol dan judi. Ah. Dan kita ngebantu buat dia begitu gitu. Ya jangan. Ya itu makanya itu kita tahu itu. Ini gimana caranya gitu. Ya tadi masanya, kalau kita punya hati yang bersih gitu ya, pasti pikiran kita juga bersih. Paham nggak tuh? Gak suuzon. Nggak ada misal. Bener, ini kisahnya bener kayak gini saya. Betul. Nanti sampai kasih tahu ini lagi begini dia, lagi terlibat, lagi main judi, terus lagi pinjol sana kemari, udah semua orang udah dipinjemin. Udah nyata gitu ya. Ini nyata. Udah nyata terus. Kita mau minjemin memang dia buat judi gitu. Kalau dia bilang aneh buat apa nih, buat judi, ya jangan dikasih. Nggak bakal ngaku dia, tapi dia memang lagi main judi gitu. Bisa, iya, semua balik lagi ke kebersihan hati kita, Det. Iya dong. Bisa jadi buat anaknya bayar sekolah. Iya nggak? Mungkin nggak? Memang dia sedang terlilit hutang dengan pinjol nih. Di balik itu mungkin dia juga terlilit hutang anak sekolah, Det. Paham nggak tuh? Mungkin nggak itu? Mungkin ya. Makanya tergantung kebersihan hati kita. Bagaimana cara memandangnya. Kalau hati kita bersih, ya semoga bermanfaat buat antum ya. Semoga, misalkan antum udah tahu nih orang ini ya kan, pinjol gini. Lu buat apa lu minjem ini? Gitu kan? Antum tegesin gitu kan. Buat apa lu? Dia kata buat apa misalkan? Gua kurang modal nih, Mai. Iya sih. Gua main kurang modal. Ya udah gak usah dikasih kan gitu ya. Iya kan? Mungkin kalau hati bersih jadi begini, dia jangan-jangan dia judi buat anaknya. Antum ingat nih, antum pernah ingat ya kisah yang Anda pernah kisahkan di sini? Ada seorang Nabi yang bercerita. Jadi dia infak, dia ngeluarin infak pertama untuk pencuri. Oh iya, Ya kan? ada 3. Ada 3. Justru dia diomongin sama orang, kenapa pencuri diinfakin? Yang kedua, pelacur, wanita pelacur diinfakin. Yang ketiga, orang kaya. Iya, orang kaya diinfakin sama dia. Ternyata dia punya misi perbaikan buat orang itu. Jadi yang pertama nih siapa tadi? Pencuri, perampok. Kan dia mencuri, merampok keumumannya karena kebutuhan ya. Kebutuhan kan ya. Dibantu, akhirnya tobat ya. Nggak nyuri lagi. Ana udah dapat semua yang ana butuhkan, ana sudah dapat. Paham nggak? Yang ana butuhkan, ana sudah dapat. Terus dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jalan yang halal itu banyak. Paham nggak, Den? Jalan yang halal itu banyak. Berhentilah dia mencuri. PSK. Ya kan? Setiap hari dibantu. Akhirnya enggak mangkal lagi. Akhirnya dia berpikir dengan pikiran orang yang pertama. Ternyata jalan yang halal itu banyak. Buktinya terpenuhi kebutuhannya dengan yang halal. Ya kan? Nggak perlu menjual tubuhnya. Kebutuhannya sudah terpenuhi. Dia dapat ibrah dari situ. Orang yang ketiga, kenapa orang kaya? Orang kaya ini bakhil. Akhirnya dapat hidayah. Dia sama gue juga kayaan gue. Kenapa gue yang disedekahin? Paham nggak? Nah, kayak gitu. Bisa jadi ke arah situ. Makanya semua tergantung dari tingkat kebersihan hati kita dalam menilainya seperti apa. Gitu. Perkara nanti misalkan apa yang terjadi ke depannya, misalkan lihat, gue buat bayar anak sekolah gitu kan. Ternyata besok kita lihat itu buat modal. Ya kan? Kita lihat ternyata buat modal. Ya antum nggak dosa. Kenapa? Karena dia bohong sama antum. Paham nggak? Dia bilang buat anak sekolah atau bayar kontrakan, ternyata buat modal judi. Antum dosa nggak? Enggak, orang dia bilangnya buat bayar sekolah. Urusan dia sama Allah. Nggak perlu menyesal. Pertolongan tetap akan Allah berikan. Niat antum kan pasti mau nolak anak antum berapa bulan nggak sekolahnya memang bayarnya. Sekian. Ternyata antum dapetin dia buka lapak lagi. Gitu. Jadi konsepnya ketika menolong orang itu, konsepnya adalah berharap Allah tolong kita. Itu konsepnya itu. Jangan kecewa sama perilaku. Jangan, ya itu. Udah pulang minta bang. Apa? Oh, yang tadi ya.
Nah kayak gitu. Makanya Masya Allah ya, kadang kita memang itu di apa, bahasanya gini sih, kalau bahasa iklan ya boleh pinjem, lebih baik bergaul sama orang bejo. Bejo. Hah? Bukan bejat. Bejo. Bejo itu beruntung dibanding dengan orang yang pinter. Kadang tukang bohong. Iya kan? Orang bejo biar bejo tapi takut sama Allah. Gitu kan. Insya Allah gitu. Nggak disangka-sangka orang bejo itu. Bejo dalam artian kepintarannya standar gitu. Kepintaran, pas-pasan kepintaran. Tapi rasa takut dia sama Allah luar biasa. Gitu. Ya ini kita harus saling mendukung nih dalam masalah ini, ya kan? Dedi punya masalah yang seperti ini, cerita sama Abu Rai dalam rangka menguatkan hatinya Dedi, bukan dalam rangka Dedi berharap Abu Rai memberikan belas kasihnya. Nggak boleh itu, Allah nggak akan bantu kita. Allah nggak akan bantu kita. Tapi Abu Rai, si Dedi cerita sama Abu Rai dalam rangka, lu ada solusi nggak? Kira-kira apa nih penyelesaiannya nih? Bagaimana? Dagang apa? Sekarang gini, antum punya bilang ke cerita misalkan sama Ana nih. Ana punya utang 5 miliar, Ana punya utang 3 miliar. Kira-kira bagaimana? 5 miliar. Antum mau kerja di mana dapat segitu? Iya nggak, Cing? Sampai mati pun Gitu ya. Antum mau kerja di mana nyari segitu? Antum jual 1 ginjal juga nggak ada. Hah? Nyari kerja juga belum tentu diterima. Apa? Nyari kerja belum tentu diterima. Jadi kerja. Iya. Daftar di mana? Dan gajinya antum mau sampai berapa tahun? Iya kan? Iya kan? Auden 800 tahun. Kalau hidup nggak kebayang. 5M. Antum mencari di mana coba? Gimana antum carinya? Aneh nggak bilang antum mau cari di mana? Mau pakai akalnya siapa? Kecuali ada orang buka lowongan ngecat es batu, gajinya 5 miliar. Bisa gak ngecat es batu? Hah? Apa? sampai lindung bulu kan. Sampai lindung bulu kan. Sampai palanya di manis juga nggak bakal bisa. Iya itu dia. Ada gitu. Antum mau cari di mana coba? Gajah berkokok. Antum mau cari di mana? Iya ngomongnya sama orang yang susah tapi ngomongnya ketinggian. Oh iya. Ya kan? Miliaran. Ana sih ada begitu kalau ada. Antum mau cari di mana? Dia nggak tahu. Iya. Alhamdulillah. Antum mau cari di mana? Yang bisa nyelesain masalah antum tuh cuman Allah. Itu. Antum jangan pikir dari mananya, tapi antum deketin Allahnya. Deketin Allahnya, maksimalkan. Dari mana? Antum jangan pikir dari mananya. Antum maksimal aja jaga matanya, jaga telinganya, jaga hatinya, jaga lisannya, jaga tangannya, jaga kakinya. Jaga maksimal nih. Jaga, jangan sampai terpeleset. Kalau terpeleset langsung segera bertobat. Langsung segera minta ampun gitu. Makanya kan tadi siang kita sempat ngobrol, harusnya kalau kita bertakwa solusi itu ada, solusi itu ada. Kenapa solusi belum ada? Kitanya belum maksimal dalam ketakwaan. Karena Allah nggak mungkin bohong kan? Bohong nggak Allah? Enggak. Berarti kita salahkan diri kitanya. Kitanya yang nggak maksimal dalam takwanya. Padahal pasti ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada sesuatu yang dibicarakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keluarlah hadis Nabi yang berbunyi atau yang Nabi katakan, bukan kefakiran yang saya paling khawatirkan menimpa antum. Itu bukan kefakiran. Jadi fakir itu nggak dikhawatirkan oleh Nabi, nggak ditakutin, karena fakir itu bisa dikendalikan.
Tapi yang Nabi khawatirkan adalah justru terbukanya dunia. Nabi bicara di situ kepada sahabat. Itu di situ belum ada 250 cc, Det. Belum. 230. Hah? 230. Di situ belum ada roda 4. Di situ belum ada apa ya? Dan seterusnya. Hari ini udah ada. Hari ini udah ada. Kalau Nabi hidup hari ini, mungkin Nabi akan lebih mengkhawatirkan lagi. Hari itu belum ada kemewahan, tapi Nabi udah khawatir. Hah? Iya nggak, Abu Fawaz? Hari itu kemewahan itu belum ada. Masih plong kosong gitu kan, nggak ada gedung-gedung bertingkat gitu, masih orang naik kendaraannya onta, kalau nggak keledai kan gitu kan. Jangan-jangan nikmatnya bisa gerakan. Iya, makanya kan yang Nabi khawatirkan justru di hadis itu. Sahabat lagi ngobrol, kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya bukan kemiskinan yang saya takutkan. Justru yang ditakutkan oleh Nabi, kalau Allah buka dunianya buat antum. Wallah, siapapun yang masuk urusan dunia, menceburkan, pasti lalai. Nggak mungkin tidak. Pasti lalai. Hah? Pasti lalai. Pertamanya antum bilang, enggak, anu pasti bisa, insya Allah. Cobain aja, liatin. Kita bukan menyumpahin, tapi karena memang permainan setan di situ besar. Liatin aja. Makanya segeralah bertobat pada Allah, segeralah ambil keputusan. Gitu. Mulai dari sholat. Sholat sudah mulai masbuk, sholat sudah mulai Istiqomah, Mas. Nggak pakai sunnah. nggak pakai sunnah, sholat mulai nggak khusyuk, sholat udah mulai nggak khusyuk. Ini terjadi sedikit. Bagaimana antum mau khusyuk? Bos antum bilang bulan ini target harus tingkat. Cara khusyuknya gimana? Sampai sholat aja ngerancang. Ngerancang apa? Kerjaan. Iya. Ketemu lagi Ketemu lagi solusinya. Udah sholat nggak inget sama Allah. Kayaknya antum begitu banget. Udah akhirnya nggak inget sholat sama Allah. Allah Akbar. Satu tuh Abu Fawaz, kehilangan nikmatnya ibadah sholat. Hilang. Besok antum akan kehilangan lagi. Apalagi yang antum akan kehilangan. Dan itu tidak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Masuk dalam urusan dunia, lalai dikit demi sedikit. Talbis iblis akan masuk di situ. Makanya untuk urusan dunia kan arahan dari Allah dan Rasulnya sekedarnya aja, sekedar. Antum masuk keluar lagi, main tarik ulur aja. Kalau antum masuk nyemplung di situ, waduh repot udah. Antum nyemplung di situ, lihat, masya Allah, sulit untuk keluar lagi terlalu dalam. Nah, itu merasa cukup, yang penting sholat. Iya, sahih. Akhirnya, gua nggak ada masalah kok gua sholat, ya kan? Gua nggak ada masalah kok gua bisa menunaikan. Iya. Pertanyaannya, hari itu masih besok, lusa, sholatnya hilang konsentrasinya. Itu nggak dapat tidak. Kualitasnya berkurang. Sampai akhirnya kena bisikannya syaitan. Sampai akhirnya menjadi penikmat dunia. Jadi Sedikit. Kalau banyak-banyak antum bisa hindar. Kalau banyak-banyak antum bisa ketahuan, ketewak bahasanya. tipis aja Ya tipis, bedanya tipis lagi, sayatannya tipis saja, tipis lagi. Ini tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. keumuman apa ya, kita sekarang ya kalau diceritakan seperti zaman orang kafir di zaman dulu hampir mirip, Ustaz. Jadi di saat sulit mereka berdoa sama Allah, dan kita keumuman ya, anak pernah merasakan waktu susah tuh
wah kayaknya dekat banget itu sholat, wah kayaknya orang-orang udah pada pergi aja kita masih banyak berpikir gitu kan kondisinya. Tapi pas giliran udah mulai agak rezeki agak lumayan Agak mendingan. itu kondisinya. Ya memang begitu. Emang sifat dunia itu. Itu termasuk manusiawi nggak sih itu? Hah? Ini syubhat. Ya? Ini syubhat. Dia yang jawab, dia tanya, dia yang jawab. Semua manusia dijamah saat. Iya, iya. Seperti itu. Sama, benar. Pola pikir antum sama dengan pola pikir orang yang tercebur, sama. Manusiawi nggak sih, Sat? Anak kan buat biayain anak sekolah, Sat. Ya nggak? Anak kan buat biayain anak sekolah, Sat. Buat nafkah keluarga, Sat, gitu. Manusia tempatnya dosa. Iya nggak, Abu Fawas? Pasti bilang gitu kan. Ini kan buat nafkah. Makanya pelajari nafkah paling utama dari orang tua kepada anak itu apa? Ilmu agama. Nafkah paling utama dari orang tua kepada anak, Ibnu Abbas mengatakan ilmu agama. Nafkah utamanya itu. Nafkah utamanya itu ilmu din. Gitu. Bukan bagaimana harus pintar dagang, bukan bagaimana harus begini dan begitu. Nafkah utamanya adalah ilmu agama. Kalau anak itu punya ilmu agama, dia punya qanaah nanti. Dalam hatinya qanaah. Gitu. Jadi, ya Bu Raya, apa namanya? Ya begitu. Sama pemikiran konsep orang-orang terdahulu, orang-orang tua dulu. Anak tuh dipodokin. Jadi bukannya anak tuh harus disekolahin tinggi S1, S2. Iya, orang dulu kan mondokin biar ngerti agama. Pokoknya bisa ngaji, paham agama. Iya. Makanya anaknya banyak kan. Padahal kalau secara kerenan kita, ya kan, nama ada gelarnya. Mereka gelarnya apa? Anaknya tapi banyak. Tauhidnya luar biasa. Kita belajar doang kitab tauhidnya tetap lemah kan gitu ya. Makanya belajar kitab tauhidnya harus diulang lagi. Gitu. Iya. Gimana nih si bujang, si neneng masa depannya kan gitu. Gitu. Abu Fawas. Ada teman. Nuno sama Abu Rai berdua tahu. Dia punya usaha lagi tinggi-tingginya Cing hari ini Cing. Insyaallah ya. Allah lagi uji dia dengan Allah uji dia dengan dunia hari ini. Tapi udah mulai mau belajar. WA ana, Japri ana. Terus kalau ketemu tanya terus sama dia. Terus dia cerita gini, Abu Fawas. Ya, ceritanya gini Pak Alwin. Ustaz, waktu ana pertama kali ketemu antum, konsep antum itu nggak masuk di kepala ana. Konsepnya ana ini nggak masuk di kepala dia. Karena nggak rasional. Paham nggak? Nggak rasional, nggak masuk dalam rumusannya itu nggak masuk Burai. Nggak logika, nggak rasional, nggak bisa diterima. Sampai beberapa kali ana duduk di majelis antum, dia bilang gitu. Akhirnya ana bisa terima dan ana jalankan itu. Hati ana tenang, kata dia. Hati ana tenang. Tinggal tanya aja hari ini untung berapa, ada untungnya atau tidak. Tuh hati tenang. Namanya setan ya, ngegorogotin lagi. Kalau lu ikut di dalam, penghasilannya bisa lebih besar lagi dari hari ini. Paham nggak? Turun tangan. Iya itu dia. Kalau lu turun tangan, bukan 50 juta, bisa 250 juta. Begitu kan Abu Fawas ya? Lebih baik lu turun tangannya langsung. Balik lagi kayak dulu. Aneh masuk lagi Ustaz. Pahala aneh mumet lagi. Dia bilang gitu. Makanya aneh belakang ini jarang ngaji gitu kan. Subhanallah. Belakang ini jarang ngaji. Karena aneh masuk di dunianya lagi. Emang punya dia itu perusahaan. Gitu. Gimana nih Ustaz? Iya, antum harus yakin. Harus yakin sama Allah tabaraka wa ta'ala gitu. Serahkan semuanya sama Allah.
Ya kan? Serahkan semuanya sama Allah tabaraka wa taala. Gak bisa apa namanya orang gambling, itu kan gambling kan itu. Ilaman rahimahullah, kecuali Allah berkenan untuk memberikan rahmatnya. Tapi keumuman pasti lalai. Ya, dan akhirnya ada jawaban-jawaban dari apa? Dari bisikan-bisikan yang seolah-olah jawaban itu adalah benar. Itu bukan satu dua orang yang cerita. Dia bilang dari tahun 2000, iya 2004, dia bilang dari tahun 2004 sampai 2014 itu dia sendiri yang terjun. Capeknya luar biasa badannya. Tapi duitnya Masya Allah. Masya Allah. Ini sampai di satu titik, orang ini cerita, sampai di satu titik begini. Dia kan gak terjun langsung nih, karena dia belajar agama kan ya. Dia gak terjun langsung, jadi sudah diamanahkan. Terus setan bilang gini, kalau lu terjun langsung, penghasilan lu akan lebih besar lagi seperti bulan-bulan sebelumnya. Terus dia tanya sama rekan bisnisnya, kayaknya sampean hidupnya tenang-tenang aja ya, ikut gini-gini. Ternyata hutangnya di sana sini. Yang kelihatannya tenang, ternyata utangnya banyakkan dia. Mendingan dia yang dapat minim, hutang nggak ada, tenang hidupnya. Subhanallah. Itu. Ya, kita sama-sama belajar, terus belajar ya. Terus belajar, bersihin hatinya. Itu yang terpenting, kebersihan hati. Kemudian tingkatkan ketakwaan. Ketakwaannya ditingkatkan. Jaga lisannya, jaga matanya, jaga pendengarannya, jaga kakinya, jaga tangannya, jaga hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Sudah jam 10, kita cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.